Halo semuanya, selamat datang di video visual seminar kita kali ini yang akan membahas mengenai virus yang sering kali tersembunyi, yaitu cytomegalovirus atau CMV. Kita akan ngelih bersama fakta-fakta penting tentang virus ini. Cytomegalovirus atau CMV adalah virus DNA dari famili Herpesviridae yang tersebar luas secara global. Sebagian besar infeksi CMV bersifat asimptomatik atau tanpa gejala. Namun, virus ini menjadi penyebab utama komplikasi-komplikasi serius seperti pada kelompok berisiko. Contohnya neonatus, pasien imunsupresi, dan wanita hamil. Seroprevalensi global CMV dalam penelitian Zuhair et al. Dalam meta-analisisnya menunjukkan nominal 83% pada populasi umum secara global, 86% pada perempuan usia reproduktif, dan 86% juga pada donor darah dan kasus transplantasi organ. Beberapa rute penularan utama CMV antara lain yaitu melalui saliva dan urin, kontak langsung, air susu ibu, transfusi darah, transplantasi organ, dan transplasental. Epidemiologi CMV menunjukkan bahwa CMV adalah patogen global dengan relevansi klinis yang tinggi, dapat menyebabkan peningkatan mortalitas, penolakan graft, dan infeksi oportunistik sekunder lainnya. Strategi pencegahan, deteksi dini, dan riset vaksinasi menjadi langkah penting yang disesuaikan dengan landasan data epidemiologi regional dan global. Maka dari itu, data epidemiologi menjadi sangat penting untuk hal-hal tersebut. Mari kita lihat struktur umum dari CMV yang terdiri dari 3 komponen utama. Nah, untuk komponen pertama sendiri itu ada kapsid. CMV memiliki kapsid ikosahedral yang berarti bentuknya menyerupai bola dengan 20 sisi segitiga. Kapsid ini berfungsi sebagai pelindung untuk genom virus yang ada di dalamnya. Struktur kapsid ini sangat penting loh teman-teman dalam melindungi DNA virus dari kerusakan dan juga membantu dalam proses replikasi virus di dalam sel inang. Nah, yang kedua itu ada tegumen. Di luar kapsid sendiri terdapat lapisan protein yang disebut tegumen. Tegumen mengandung berbagai protein yang terlibat dalam mengatur replikasi virus dan menghindari respon imun tubuh inang. Beberapa protein tegumen ini memiliki kemampuan untuk memodifikasi jalur sinyal dalam sel inang, membantu virus untuk bertahan lebih lama. Yang ketiga sendiri itu ada membran lipid. Di luar tegumen, CMV memiliki membran lipid yang mengelilingi virion. Membran ini mengandung glikoprotein yang berperan penting dalam proses pengikatan virus dengan sel inang. Glikoprotein yang paling terkenal pada CMV adalah Gb dan Gm atau Gn yang membantu virus untuk memasuki sel melalui interaksi dengan reseptor spesifik di permukaan sel inang. Nah, untuk struktur uniknya itu salah satu ciri khas yang membedakan CMV dari virus herpes yang lainnya adalah interaksi unik dengan tRNA manusia. Penelitian menggunakan cryogenic anchor microscopy telah menunjukkan bahwa virus CMV membawa tRNA manusia yang berikatan dengan protein tegumen PP150. Kemudian ada kultur yang digunakan untuk mendeteksi cytomegalovirus. Media dasar yang digunakan untuk kultur CMV adalah media yang bisa dipakai untuk memelihara sel mamalia, seperti medium Eagles Minimum Essential Medium, MIM, atau Dulbeckus Modified Eagle Medium, DMEM. Media ini biasanya dipakai dengan serum seperti Fetal Bovine Serum atau FBS untuk menyediakan nutrisi bagi pertumbuhan sel fibroblas manusia yang menjadi inang CMV. Kalsium klorida dapat ditambahkan ke media standar untuk meningkatkan titer virus, terutama pada isolat yang sulit dikultur. Kultur CMV umumnya menggunakan fibroblas manusia primer, misalnya sel embryonik atau WI38. Nah, sampel yang digunakan meliputi urin, ludah, darah, lavase bronkoalveolar atau BAL, usapan tenggorokan, dan jaringan. Kultur sendiri dilakukan pada suhu standar inkubasi sel mamalia, yaitu 36 derajat Celcius dengan atmosfer yang mengandung 5% karbon dioksida. Pada kultur konvensional, efek sitopatik seperti inklusi inti of egg biasanya mulai terlihat setelah 7 hingga 10 hari inkubasi. Untuk metode kultur cepat atau shelf-field assay, inkubasi dilakukan selama 24 hingga 36 jam setelah sentrifugasi untuk mendeteksi adegan virus dengan immunofluoresensi. Namun, kedua medium memiliki keterbatasan, yaitu cytomegalovirus dapat ditemukan secara laten dalam sampel, misalnya pada urin, tanpa adanya indikasi infeksi aktif, menyebabkan interpretasi hasil yang kompleks. Karakteristik
pertumbuhan kultur dari cytomegalovirus. Karakteristik memiliki beberapa ciri khas yang membedakan dari virus lain, terutama dari kelompok herpes virus lainnya, yaitu pertama, pertumbuhan yang lambat. Siklus hidup dan replikasi CMV relatif lebih lambat dibandingkan virus herpes simplex dan varicella zoster. CMV membutuhkan waktu beberapa minggu untuk tumbuh merata dalam kultur jaringan. Kedua, efek sitopatik. Pada kultur sel fibroblast manusia, CMV menyebabkan pembesaran sel yang terinfeksi atau sitomegali dengan inklusi intranuklear yang khas berukuran 8 hingga 10 mikrometer, terletak agak tepi dan dikelilingi halo berbentuk seperti donat, terang sehingga tampak seperti mata burung hantu, yang disebut dengan Oll's eye inclusion. Inklusi ini merupakan tanda khas infeksi cytomegalovirus. Ketiga, pertumbuhan morfologi sel. Sel yang terinfeksi menjadi 2-4 kali lebih besar daripada sel normal di sekitarnya, dengan inklusi granuler yang kadang juga terlihat di sitoplasma. Keempat, genetika pertumbuhan. Inklusi sitoplasma dapat muncul sejak 5 jam pasca infeksi pada infeksi dengan multiplicity tinggi. Inklusi inti muncul sekitar 24 hingga 48 jam setelah infeksi. Virus mencapai puncak produksi dalam kultur setelah 5 hingga 10 hari, dengan virus terkait sel mencapai puncak pada hari ke-5 hingga hari ke-7, dengan virus dalam supernaatan puncak pada hari ke-10. Kelima, variasi antar strain. Strain-strain CMV berbeda menunjukkan variasi dalam kecepatan dan pola perkembangan efek sitopatik, meskipun menggunakan jenis sel yang sama dan multiplicity infeksi yang serupa. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai struktur antigen dari human cytomegalovirus. Jadi salah satu antigen yang paling sering terdeteksi oleh antibodi adalah antigen fosfoprotein 65 yang tergolong fosfoprotein karena dia mengalami fosforilisasi pasca translasi berupa beberapa residu asam amino, khususnya serin dan treonin. Letaknya sendiri, PP65 ini ada di bagian tegumen, di mana tegumen ini berfungsi untuk replikasi virus. Tegumen ini berada di antara kapsid dan juga envelope. Untuk envelope sendiri berfungsi sebagai tempat mengikatnya mengikatnya virus dengan sel inang karena adanya glikoprotein, dan untuk kapsid sendiri fungsinya untuk melindungi genom dari virus. Secara struktural, fungsinya sebagai pendukung karena ia dapat membantu pengemasan tegumen lain. Sebagai virulensi, ia berfungsi untuk menghambat faktor IRF3, yang mana IRF3 ini seharusnya bisa memicu produksi interferon tipe 1 sebagai respon awal terhadap infeksi virus. Saya akan menjelaskan mengenai patogenesis dari cytomegalovirus. Tahap yang pertama itu masuknya virus ke berbagai jenis sel. Pertama dapat melalui fibroblast. Virus masuk melalui interaksi antara glikoprotein kompleks dan reseptor seperti PDGFR-A. Dan yang kedua dapat melalui epithelial dan endothelial cells menggunakan glikoprotein kompleks reseptor seperti integrin dan HSPG. Dan yang ketiga dapat melalui sel monosit atau makrofag, masuk melalui fagositosis dan dimediasi oleh aktin. Tahap yang kedua yaitu transport dan pelepasan kapsid. Setelah masuk, kapsid virus bergerak ke arah inti dan melepaskan genom DNA ke dalam nukleus. Dan yang ketiga yaitu ekspresi genom virus. DNA virus akan memulai transkripsi gen immediate early atau IE seperti IE1 dan IE2 yang penting dalam mengatur ekspresi gen virus dan menghambat respon imun sel inang. Dan tahap yang keempat yaitu fase latensi. Pada sel CD34 dan dendritik, virus tidak mengekspresikan gen IE karena perekrutan faktor represif seperti HDAC dan HMTS yang menyebabkan silencing jangka panjang. Dan tahap yang kelima yaitu reaktivasi dari latensi. Ketika sel mengalami diferensiasi atau stimulasi imun, misalnya melalui sinyal interleukin 6 atau TNF-alpha, akan terjadi asetilasi histon, aktivasi transkripsi gen IE, dan transisi dari fase laten ke fase aktif. Dan CMV sendiri memiliki mekanisme imunoevasi, yaitu mekanisme untuk menghindari sistem imun. Contohnya yaitu menghambat ekspresi MHC1 dan 2. Penyakit yang dapat disebabkan oleh cytomegalovirus. Ya, jadi cytomegalovirus atau CMV sendiri dapat menyebabkan berbagai penyakit yang bervariasi tergantung pada usia dan status imunologis penderitanya. Menurut penelitian Kineson and Cannon, pada bayi, infeksi kongenital CMV merupakan penyakit yang menjadi penyebab utama gangguan pendengaran sensori neural dan retardarsi mental non-genetik. Bahkan dapat muncul dengan gejala berat seperti mikrosefali, kalsifikasi ventriventrikular, hepatosplenomegali, dan ikterus. Sementara itu, pada dewasa imunokompeten, CMV dapat menyebabkan sindrom mononukleosis yang menyerupai infeksi Epstein-Barr virus, namun dengan hasil uji heterotrofil negatif.
Pada pasien imunokompromis seperti penderita HIV/AIDS atau penerima transplantasi organ, CMV beresiko menyebabkan komplikasi berat seperti retinitis, esofagitis, colitis, pneumonitis, atau bahkan sampai dengan ensefalitis. Menurut Jabs et al., CMV retinitis merupakan infeksi oportunistik yang paling umum, menyebabkan kebutaan permanen pada pasien HIV dengan CD4 di bawah 50 sel per mikroliter. Oleh karena itu, CMV harus diwaspadai sebagai patogen dengan spektrum klinis luas dan dampak jangka panjang yang serius. Diagnosis dari sitomegalovirus. Ya, penegakan diagnosis infeksi sitomegalovirus atau CMV sendiri secara klinis umumnya mengandalkan 3 metode utama, yaitu pemeriksaan serologi, PCR atau polymerase chain reaction, dan antigenemia PP65, yang masing-masing memiliki kelebihan tersendiri. Serologi digunakan untuk mendeteksi antibodi IgM dan IgG terhadap CMV. IgM sendiri mengindikasikan infeksi primer atau reaktivasi, sedangkan IgG menunjukkan infeksi lama, meskipun tidak cukup untuk membedakan keduanya secara akurat, terutama pada pasien dengan gangguan imunitas. Oleh karena itu, PCR atau polymerase chain reaction tadi menjadi metode andalan karena mampu mendeteksi DNA CMV secara langsung dari darah dan cairan tubuh dengan sensitivitas tinggi. Menurut penelitian Haki and Boeh, disebutkan bahwa PCR sendiri dapat memungkinkan monitoring viral load secara kuantitatif untuk pengambilan keputusan terapi yang lebih tepat, khususnya pada pasien transplantasi dan HIV/AIDS. Sementara itu, antigenemia PP65 digunakan sebagai metode cepat untuk menilai aktivitas replikasi virus secara langsung melalui deteksi protein virus dalam leukosit, menjadikannya berguna dalam manajemen klinis dengan pasien yang beresiko tinggi. Kombinasi ketiga metode tersebut memberikan pendekatan diagnostik yang komprehensif, baik untuk mendeteksi infeksi aktif maupun infeksi laten. Terapi pertama yang dapat dilakukan pada penderita infeksi CMV adalah pemberian obat lini pertama, yaitu Ganciclovir atau GCV yang diberikan secara intravena dan Valganciclovir atau VGC yang diberikan secara oral. Obat ini bekerja menghambat replikasi CMV di dalam tubuh dengan menyerang DNA virus. GCV dan VCG dapat digunakan untuk mengobati infeksi CMV aktif pada pasien dengan sistem imun lemah. Ada juga obat alternatif bila CMV resisten terhadap VGC dan GCV. Pertama ada Foscarnet atau FOS yang diberikan melalui intravena. FOS dapat menghambat DNA polimerase CMV tanpa perlu diaktifkan oleh enzim tubuh. FOS dapat menjadi alternatif saat pasien mengalami neutropenia berat karena tidak menyebabkan penurunan sel darah putih. Kedua, ada Cidofovir yang diberikan secara intravena. Obat ini dapat menghambat pembentukan DNA virus CMV, dan obat ini harus diberikan dengan probenecid dan hidrasi cairan intravena untuk mencegah kerusakan ginjal. Ketiga, ada Maribavir yang merupakan obat antivirus oral yang menghambat aktivitas kinase protein UL97 pada virus CMV, sehingga tidak terjadi fosforilasi yang diperlukan untuk replikasi DNA dan perkembangan CMV. Semua obat, baik obat lini pertama ataupun alternatif, tidak dianjurkan untuk diberikan kepada ibu hamil dan penderita gangguan ginjal berat. Terapi harus dipersonalisasi berdasarkan status imun, fungsi ginjal, dan pola mutasi dari CMV. Untuk kasus CMV berat atau resisten, terapi kombinasi GCV dan FOS dapat dilakukan meskipun toksisitas obat menjadi meningkat. Immunoglobulin intravena atau CMV specific IG juga dapat digunakan pada infeksi berat seperti CMV pneumonitis. Selain itu, mengurangi dosis obat imunosupresi atau memulai terapi antiretroviral dapat membantu mengendalikan infeksi pada pasien transplantasi atau AIDS. Infeksi CMV dapat dicegah dengan profilaksis pada pasien resiko tinggi. Semua pasien AIDS atau pasien transplantasi organ padat dengan resiko tinggi infeksi CMV diberikan VGC dosis rendah setiap hari selama beberapa bulan setelah transplantasi. Pasien transplantasi juga diperiksa rutin CMV DNA atau antigenemianya setiap minggu dan segera diberikan terapi antiviral jika viral load meningkat. Pencegahan juga dapat dilakukan pada ibu hamil dengan cara edukasi dan hygiene yang ketat. Cara pertama adalah dengan menghindari kontak langsung dengan air liur atau urin anak kecil, contohnya melalui ciuman atau berbagi makanan. Lalu bisa juga dengan mencuci tangan dengan sabun setelah mengganti popok atau membersihkan air liur bayi. Saat ini juga tengah dikembangkan vaksin untuk mencegah infeksi CMV. Lalu dapat juga dilakukan pencegahan penularan melalui darah dan transplantasi dengan cara leukoreduksi darah untuk mencegah transmisi CMV via transfusi dan screening donor organ serta menentukan status serologi CMV pada donor dan resipien.